Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arvin, NRP 002 dan dari kelas 3 D4 Elektronika A. Saya akan mencoba untuk membuat program berstruktur. Untuk yang pertama, membuat filenya dulu. Dengan counter H, device H, hardware unit H, sensor H, counter C, hardware unit C, sensor C. Kemudian setelah itu membuat include terlebih dahulu. Include hardware lalu include sensor data, include input data. Nah, kemudian saya ingin untuk hardware unitnya dulu. Untuk hardware unit itu ini sampai sini, lalu program ini akan dipindahkan ke hardware unit data. Untuk statiknya saya hapus. Baik. Lalu kemudian untuk hardware unit .c-nya. Tadi kan ini ya, sistem clock. Jadi dari void system clock config ini sampai ke GPIO, sampai akhir GPIO sampai sini. Kemudian ini akan dipindahkan ke hardware unit.c. Jangan lupa untuk menambahkan include. Ketika dikompil, untuk statiknya saya hapus terlebih dahulu. Nah, sudah. Kemudian, ini untuk mendeklarasikan I2 C1. Nah, I2 C sama I2 S-nya lah. Kemudian ini dipindahkan ke hardware unit.c. Lalu kita lakukan compile. Nah, null error. Kemudian sensor. Saya ingin membuat di sensor terlebih dahulu. Kemudian saya cari sensor. Nah, void satu baris untuk sensor akan masuk ke dalam sensor data. Kemudian mencari sensor. Nah, ini sensor detected. Nah, sampai ini reset detected. Maaf. Kemudian ini akan dipindahkan ke sensor.c. Jangan lupa untuk menambahkan include terlebih dahulu.
Kemudian ini sampai sini. Nah, ini dipindahkan ke hardware init.c. Nah, untuk yang ya ini OINT 16T. Pindahkan ke sensor sini. Untuk sensor.c. Kemudian saya compile. Oh, ada 6 error. Di sini count undeclared. Nah, baiklah. Tempatnya di hardware init.c ada. Lalu memindahkan counter. Ini masuk ke counter.h. Kemudian untuk counter.c-nya. Jangan lupa ketika diisi untuk menambahkan include. Kenapa harus dikasih include? Agar interface-nya bisa tersambung satu sama lain. Lalu saya compile. Ada 6 error. Baik, 0 error. Baik, untuk program timeout-nya itu saya letakkan di sensor.c. Kebetulan beberapa kemarin sudah saya coba, yaitu dengan menambahkan ini ya. Nah, baik, 0 error. Untuk mensinya akan tinggal seperti ini. Hardware init.h-nya sebenarnya untuk di .h ini hanya void satu baris begini saja. Lalu untuk diisinya isi dari misal sini ada void system clock config. Dilihat di hardware init.c-nya sistem clock config isinya adalah seperti ini. Jadi untuk di hardware init.h hanya akan menampilkan headernya saja. Baik, kembali ke timeout. Sini
Sini saya menambahkan timeout loop, timeout value, lalu di sini timeout ada di dua fungsi, yaitu di sensor detected untuk mendeteksi tombol kiri dan reset detected untuk mendeteksi tombol kanan. Keduanya memiliki logika yang sama dengan perbedaan pin GPIO yang digunakan. Di sini untuk pin kanan, di sini untuk pin kiri. Lalu timeout loop yaitu untuk menghitung waktu yang akan bertambah selama tombol masih ditekan. Selama tombol ditekan atau hingga variabel timeout loop mencapai nilai timeout value. Di sini timeout value-nya 1 detik. Lalu di sini ada flag detect, yang artinya program juga mendeteksi flag detect atau flag reset, yaitu untuk menandai apakah tombol mengalami kesalahan setelah timeout tercapai atau tidak. Jadi maksud timeout yang diatur di program ini berfungsi untuk mencegah sistem terus-menerus mendeteksi tombol ditekan tanpa henti. Jadi timeout ini memberi batasan waktu maksimal 1 detik untuk membaca apakah tombol ditekan. Jika setelah waktu tersebut tombol belum dilepaskan, maka sistem akan menganggap ada masalah. Dan sistem akan, misalkan sistem mengaktifkan buzzer dan keluar dari loop dengan status error. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.